Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bung Hen dan Sobat A2K di rumah, di depan HP-nya juga. Malam ini kita akan mereview A2K match day keempat. Cuman berhubung yang juara malam ini tidak bisa hadir. Siapa yang namanya? Ghazali tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka malam ini kita akan diskusi dan mereview hasil match day keempat UCL dan Fantasi bersama Om Anjar. Ada Akil juga yang juara-juara di puncak klasmen ini tapi tidak pernah juara MD. Dan yang spesial malam ini bersama kita hadir Om Aad ya. Om Aad, selamat datang Om Aad. Siap. Om Aad ini adalah sponsor utama dari kegiatan Fantasi A2K ini. Oke, kita mulai diskusi kita. Pertama untuk Om Aad sendiri ini, Om Aad melihat antusiasnya teman-teman sampai di match day 4 ini, tanggapannya Om Aad bagaimana? Apalagi di match day 4 ini yang dapat poin 100 lebih itu ada 21 orang. Oh ya, terima kasih. Kalau saya melihat di match keempat ini berawal dari match 1, 2, 3 sampai 4 ini mengalami peningkatan yang sangat-sangat luar biasa, signifikan. Mengingat setelah saya amati, saya buka-buka A2K untuk poin match pertama, berawal teman-teman ini masih poinnya kurang lebih 50-an, 60, begitu juga menuju match kedua hasil poinnya juga masih sekitaran 50, 60, 70. Namun match keempat ini saya juga kaget ini, setelah saya analisa ini hampir semua poinnya itu 80, bahkan ada kurang lebih 20 orang mendapatkan poin 100 lebih. Jadi secara tidak langsung memang turnamen ini terus berkembang dan diamati terus oleh teman-teman. Terlepas dari ada yang mau dapat juara per match, semua tertarik untuk menjadi juara match di match berikutnya. Mungkin itu saja, men. Iya. Dan teman-teman mungkin sudah mulai berkembang ya, mungkin awal-awalnya masih belum paham tuh. Iya. Tapi sekarang sudah ya kompetitif sekali, sudah banyak yang ini yang sudah paham lah, ada punya cara pengaturan strategi, cara mengamati pemain. Terus kita bahas di match day 4 ini. Manjar, analisanya Manjar ini bagaimana ini, kena ada sekitar 21 orang yang poinnya 100. Itu menurut Manjar bagaimana? Ya, mungkin karena baru pakai si bantuan itu Limitless yang sama kemarin wildcard. yang limitless sama wildcard. Jadi mungkin teman-teman juga sudah mulai mempelajari yang tadinya tidak tahu ada chip itu, bantuan itu. Jadi mereka menganalisa pemain-pemainnya, gunakan nih, jadi dia pilih-pilih nih pemain yang sekiranya mendulang itu. Makanya poinnya pada naik semua. Baru rata-rata yang naik poinnya juga ini rata-rata pakai limitless kalau saya tidak salah, termasuk siapa namanya yang juara? Om Ghazali Gunners juga ini saya lihat memakai fasilitas limitless. Makanya saya lihat pemainnya itu semua, main mahal semua ini. Saya perhatikan limitless ada pakai limitless padahal. Ya. Jadi yang poin-poin 100 lebih itu rata-rata sudah mulai expert nih. Jadi tembus 10 besar ini berbahaya nih, termasuk yang Kapolista ini yang peringkat 1 di match di 1, 2, 3 sekarang sudah tersingkir. Ada Akil yang kuasai 3 match day ini, tapi akhirnya di match day 4 sudah mulai digeser. Akil bagaimana? Ya, mungkin juga karena kemarin juga bantuan saya limitless sama wildcard juga sudah habis, dan juga sehingga saya merangkak ke posisi ke bawah ke 4 klasmen karena juga diprank sama 3 pemain yang dimana Herrera, Alvarez dari Ajax, Herrera dari PSG, sama Ruben Dias dari Manchester City. Saya juga memang tidak berprasangka seperti segitu jauhnya bahwa bahkan Ruben Dias yang tadinya match day 1, 2, dan 3 tampilannya konsisten, pasti match day 4 tidak dimainkan sama sekali. Itu mereka yang Akil pasang itu udah main di apa, di hari Kamis atau di hari Rabu? Dia mainnya di hari kedua, hari Kamis subuh. Saya perhatikan hari pertama Akil tinggi juga. Iya, mainnya. tinggi betul. Sekarang posisi keempat. keempat itu Iya, betul. berbahaya ini berarti untuk Persaingan ketat berarti. wah, berarti teman-teman yang posisi di bawah ini masih ada berapa match day kita ini, Om Anjar? Nah, Lagi 2 menit deh. enggak, saya 10. akhir 10. 10 match day. Kita sudah sampai di match day keempat, berarti masih ada match day lagi, masih bisa mengejar lah buat teman-teman semua. Masih ada 10 lagi. Masih ada 10. Kalau
Omat sendiri untuk timnya, strateginya yang Omat pasang itu di match day keempat kemarin. Kalau saya Poinnya berapa? match keempat, alhamdulillah poinnya 101 kurang. Oh, berarti 21 termasuk Omat. 101 saya juga termasuk salah satunya masuk di 20 orang yang mencapai poin di atas 100. Dan ketika saya dapat poin 100 itu, awalnya saya posisi kurang lebih antara 110 atau 120, langsung meranjak naik di peringkat 50, tidak menutup kemungkinan Bisa masuk 10. bisa masuk 10 besar. Iya. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, ayo pikir-pikir menit masuk, jangan sampai menit-menit terakhir saya salib. Betul. Berarti untuk Om Maulana sama teman-teman yang lain juga masih besar sekali peluang ya. Masih sangat besar. Terus yang menarik juga Omat, saya perhatikan saya intip kita punya formasi di hari Rabu itu, kalau saya tidak salah, saya pikir Omat yang bakalan juara match day nih, karena di hari Rabu saja poinnya sudah tinggi Omatnya, kalau saya tidak salah. Itu bagaimana Omat? Jadi untuk menuju match keempat itu saya betul-betul menyiapkan waktu yang cukup banyak dan lama untuk fokus. Pagi, siang, malam saya berpikir bagaimana caranya saya masuk match, bisa juara ini match keempat. Karena kalau untuk berpikir masuk 10 besar, kalau untuk saya secara pribadi masih agak berat. Tapi minimal di 14 match itu harus saya menjadi salah satu pemenangnya. Iya betul Omat. Karena setelah saya berpikir, saya analisa dengan baik, pemain saya lihat, saya cermati, terbentuklah kurang lebih 16 pemain atau 15 pemain. Setelah terbentuk itu, saya ada strategi, dan biasa dengar teman-teman cerita atau saya amati formasi-formasi lama, formasi teman-teman di match 1, 2, 3, kenapa mereka bisa poinnya tinggi-tinggi. Nah, itu salah satu juga strategi yang saya bocorkan kepada teman-teman A2K. Iya. Ayo pelajari formasinya teman-teman yang lain. Setelah saya amati, saya patenkan pemain itu, alhamdulillah di match keempat hari Rabu, saya itu poinnya 85. Padahal pemain itu baru sekitar 6 atau 5 pemain itu yang dapat poin. Saya berpikir kami sini saya bisa dapat juara ini. Karena masih banyak belum Karena main masih nih. banyak belum main. Hanya ternyata sayangnya pemain yang saya masukkan itu kayak Kevin De Bruyne, Ruben Dias, dengan Salah. Saya berpikiran bahwa mereka ini akan mendulang poin minimal standar 55 lah. Kalau 5 kan sudah 15. Nah, tambah Benzema yang main ke match, yang main hari Kamis, poinnya tinggi dan lain-lain tinggi. Ternyata saya justru pemain yang saya harapkan dapat poin tinggi justru minus. Ada 1, 3 dan bahkan kayak Ruben Dias 0. Tidak sesuai Tidak sesuai ekspektasi. Tentu saja itu merupakan juga spirit untuk saya secara pribadi bahwa match kelima. Ya betul Omat. Saya juga kemarin di match day 4 ini hancur sekali. Yang pertama, saya itu ada di posisi ke-6. Biasanya kan saya dapat poin 80 rata-rata 80 sih. Yang pertama 70. Kemarin hanya 69. Gara-gara di hari Rabu saya selalu kayak rezekinya ban kapten ini selalu dilarikan saya. Contohnya misalkan di match day kedua itu, match day ketiga kan pemainku salah dengan bukan salah apa? Sane sama Lewandowski. Nah, saya pasang Lewandowski di match day ketiga, tapi yang gacor Sane. Saya kasih kapten Lewandowski. Nah, di match day keempat saya pikir Sane kapten Sane. Padahal yang meledak poinnya Lewandowski. Akhirnya saking jengkelnya saya di hari Rabu itu, di hari Kamis saya berjudi gambling ini, artinya mau naik poin naik ini, tapi kalau hancur saya kasih pindah ban kaptenku. Sane kan 10, jadi kali 2 dapat 20. Saya kasih pindah di Salah dengan harapan dia bisa lewati poinnya. Lewandowski poinnya 3 poin. Ada berarti. Hanya 6 hancur. Akhirnya kehilangan banyak poin, 69 lah. Dan itu juga secara peringkat turun saya di peringkat 21. Berarti saingan di 2K ini semakin kompetitif. Bisa jadi di 2 match day ke depan yang tadinya misalkan posisi 30 atau 40 bisa jadi naik yang besar. Akil sendiri apa
Apa perasaan Agil nih? Kenapa di match day 1, 2, 3 sekarang ini mulai agak kendor ini di match day 4 ini? Kenapa? Ya sebenarnya itu faktornya dari pemain saja sih yang kurang tepat saya pilih. Yang tadinya sudah kompetitif di match day pertama, kedua dan ketiga, tapi di match day keempat yang mau di apa? Dia main langsung dapat poin dong ya. Pasrah aja deh yang kayak tadi kan. Tapi kalau tidak salah kan Agil tandang sama Manjak. Iya. Tidak tukar-tukar, tidak pergi dipindah ke formasi Manjak. Justru ada kasih di kau yang salah. Justru sebenarnya itu awal mulanya ya mau dibilang ya itu di match day kedua itu awal mulanya Anjar kebetulan yang dapat juara di match day kedua, justru dia yang berkontribusi sama saya. Bahkan juga sempat dia lihat saya punya formasi sekitar 10 menit dia pelajari, tahu-taunya saya yang hancur, dia yang mendulang poinnya sehingga bisa dapat juara di match day kedua. Oh begitu. Jadi Iya. terus Om Anjar sendiri melihat teman-teman ini sudah mulai jago-jago ini termasuk Om Aat, poinnya sudah lebih 100 ini. Kira-kira di match day berikutnya nih, match day 5 ini mana strategi Om Anjar kira-kira? Sementara limitlessnya kita sama wildcard pakai tuh. Iya. Terus strateginya kita ini untuk di match day 5 ini. Paling kan ini masih ada jeda internasional ya, seperti yang pembahasan kemarin itu paling kita tunggu saja dulu jeda internasional ini. Terus nanti ada liga, main di liga dulu, kita lihat lagi pemain-pemainnya ada yang cedera apa tidak gitu. Jadi kita tinggal pastikan kira-kira pemain-pemain yang kurang mendulang poin dicukup-cukupkan uangnya, siapa mengganti siapa, nah itu nanti tinggal pilah-pilah lagi. Termasuk mungkin yang perlu diamati juga sama teman-teman kalau mau analisis tim-tim yang sudah pasti lolos ini biasanya. Iya, termasuk itu. Kayak Lewandowski kan Bayern sudah pasti lolos, yang sampai disyaratkan Lewandowski sama Sane. Terus Liverpool sudah pasti lolos, Juventus, Ajax, itu. Sementara pemain-pemain yang saya lihat yang belum poin teman-teman ini ya sudah lolos semua ini. Kira apa lagi strateginya? Itu saja, maksudnya kita lihat perkembangan berita-berita dari masing-masing klub. Artinya apakah bakal dirotasi atau cedera atau apa, itu yang selalu kita amati dari klub-klub. Berarti yang 2 pemain transferan itu belum kita pakai? Belum. Kalau Omat sendiri match day 5 ini kayak fasilitas Omat sudah dipakai semua kayak Kalau saya masih ada wildcard sudah diganti. tersisa. Dengan kalau untuk mau pakai saya pikir-pikir dulu ini. Tapi yang jadi pertimbangan juga kalau untuk pengisian ini kan sudah mau hampir selesai. Sisa 2 match. Sisa 2 match. Ya jadi mungkin antara match ke-5 atau ke-6 saya akan pakai. Tapi kembali juga saya baru sadar ternyata kalau secara saya pribadi kalau kita harus pakai wildcard itu memang pada saat match pertama, kedua atau ketiga, karena di situ semua tim masih ingin menang. Semua mau tim papan atas, tim papan bawah, semua masih ngotot untuk menang. Tapi kalau sudah masuk match ke-5 ke-6 sudah ada yang seperti yang disampaikan tadi sudah ada yang lulus. Nah itu yang setengah mati untuk kita, sedangkan wildcard itu kan untuk merotasi. Kita mau kasih main Lewandowski, jangan sampai sudah kasih istirahat di Sane dan klub-klub yang lain. Dan sedangkan yang berpotensi kasih gol itu kebanyakan dari klub-klub besar. Kalau klub-klub kecil ya kita prediksi tebak-tebakan saja. Nah mungkin seperti itu mungkin. Iya, keberuntungan juga sangat perlu nih. Sama saya perhatikan juga ini yang jadi pembeda ini pemilihan ban kapten. Itu saya kalau saya pemilihan ban kapten itu tergantung, pertama kita lihat lawannya siapa. Pemain misalkan kayak Bayern Munchen lawannya siapa, main kandang atau tandang. Terus perolehan pembelian pemain itu, misalkan kan ada pilihan si Lewandowski itu dibeli berapa persen, Sane dibeli berapa persen. Kalau saya pertimbangannya itu karena misalkan Lewandowski dibeli lebih banyak, Lewandowski saya pasang. Artinya kalau orang lain dia pasang Lewandowski, ya bagus poinnya, kita juga bagus. Kalau misalkan jelek orang lain, kita juga jelek. Artinya presentasinya itu tetap seimbang gitu. Betul. Kalau Agil sendiri hadapi match day 5 apa strateginya? Kita sudah pakai semua fasilitas.
Untuk Limis sama Wilker ya sudah terpakai semua di matchday kedua dan matchday ketiga. Ini berarti berbahaya ini. Tidak ada yang penolong ini. Tapi Sampai boros saya ini. saya juga sudah persiapkan juga informasi khusus di matchday kelima yang dimana saya juga perlu wanti-wanti ya di partai-partai nanti yang akan bertanding di matchday kelima ini kan kebanyakan kan partai-partai besar akan tersaji nih. Alangkah baiknya saya harus benar-benar mencegah melihat rotasi pemainnya jangan sampai ada yang cedera apalagi kan 2 minggu akan datang ini kan masih jeda internasional. Alangkah baiknya kita benar-benar wanti-wanti perhatikan baik-baik takutnya cedera dengan negara bahkan tidak bisa dibawa ke misi kelima di UCL. Kayak gitu. Terus yang mendulang poin ini sejauh ini kalau di formasi Hakim siapa itu? Kalau untuk saat ini Siapa saya kira Hakim? saya itu ada 3, ada Sebastian Haller, terus Andayemi sama Lewandowski. Kalau Manjar sendiri striker tak? Lewandowski, Benzema, sama Dieng. Kalau Mat striker? Kalau saya Lewandowski, Benzema, dan Ronaldo. Semua pendulang, tapi kenapa tidak ada yang pasang Ibrahimovic? Soalnya Ibrahimovic kalau di UCL sebenarnya kejam juga. Terus kalau jeda internasional ini berarti mulai UCL ini kapan? Jeda internasional ini? Nanti tanggal 14 hari lagi dari Dia sekarang. tanggal 24 November. Wih, berarti masih lama nih. Iya, selama. Masih banyak kemungkinan jangan sampai di jeda internasional ada cedera atau apa. Iya. Teman-teman harus perhatikan juga dalam menganalisa formasi-formasi ini, ternyata hal yang perlu dipertimbangkan termasuk pilihan ban kapten. Penting juga itu karena poin kali 2 ini luar biasa juga dia mendongkrak ini kan, mendongkrak poin. Terus di anu juga ini perhatikan dengan perkembangannya sama antusias sama persaingan di papan atas ini, saya rasa semakin berbahaya nih. Saya juga ini harapanku sebenarnya tembus 10 besar ini supaya fakta dia di akhir musim, tapi saya lihat hanya karena salah pilih ban kapten sudah peringkat 20 sekarang ini. Kalau Ahmad sendiri nih untuk 2K sampai di match 4 ini bagaimana kita punya sebagai pemat kan sebagai sponsor ini melihat antusiasnya teman-teman ini sampai di match day keempat ini. Saya lihat antusias teman-teman ini memang sangat tinggi. Padahal ini baru turnamen pertama dan jumlah peserta ini kurang lebih hampir 200 peserta. Ini adalah salah satu pencapaian juga luar biasa untuk kita semua penggiat atau penikmat sepak bola dunia. Maksud saya mungkin mohon izin Omen, saya kasih gambaran juga kenapa saya berpikir mau adakan turnamen Fantasi Champions A2 kali ini. Berawal dari dulu saya cerita-cerita dengan Om Hendra, Felix, Ulin, Madan, bahwa ada dulu Fantasi Euro. Betul. Fantasi Euro. Setelah saya amati dan teliti ternyata bagus ini ketika kita adakan untuk Champions League, karena Champions League ini akan menarik minat-minat dari berbagai macam fans klub, karena sebabkan ada fantasi Premier League, Serie A atau Liga Spanyol. Kalau cuma itu saja pesertanya kecil. Setelah saya berpikir, ayo kita adakan Liga Champions. Alhamdulillah juga saya secara pribadi dapat dukungan dari Hen, Madan, Ulin dan Felix. Jadi kita berpikir kita adakan Champions League ini baru pertama, tapi pesertanya sudah hampir 200 orang. Berarti Umat, bocoran nih kira-kira untuk A2K season 2 atau tahun depan? Kalau untuk A2K season berarti 2022 season 2022 insya Allah meriah lah. Tapi akan diadakan lagi? Nanti kita lihat jumlah pesertanya. Karena dengan total hadiah saja sudah seperti ini, sudah pesertanya kurang lebih 200 orang. Bagaimana kalau kita up atau tetap kita stabil? Tapi harapan kita kan kita up. Berarti untuk teman-teman semua tahun depan bocoran ada kenaikan hadiah. Amin. Dengan saya juga
secara pribadi dan teman-teman panitia menggagas turnamen ini untuk kita ketahui bersama kepada seluruh peserta tim Fantasy Champions League A2K. Tujuan utama kita itu pertama, bahwa sepak bola ini melalui permainan Fantasy Champions A2K ini memang kita berpikir adu strategi, karena sepak bola bukan cuma sebatas permainan, tapi di situ banyak tercipta strategi, harus prediksi yang jitu dan tepat. Seperti yang Om Hen sampaikan, salah satu contoh strategi atau prediksi yang tepat itu salah satunya kapten. Betul. Kapan salah pilih kapten akan tertinggal jauh poin yang kita harapkan. Dan kedua, tanpa kita sadari bahwa akan menambah teman-teman kita yang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari rumah sakit Siloam, ada dari pegawai pemerintahan, ada dari BUMN. Itu berbagai macam latar belakang kita ditemukan di dalam semangat Fantasy Champions League A2K. Dan ketiga, kita akan meningkatkan kualitas persahabatan kita, meningkatkan jejaring kita, karena di dalam itu dari berbagai macam latar belakang kita ini ternyata kita sadar bahwa ada keterkaitan. Ada temannya kita yang kerja di PLN, ada yang kerja banyak latar belakang. Jadi kalau semakin banyak kita bersilaturahmi, semakin banyak kita berkumpul dengan hal-hal yang positif, insya Allah semua yang jauh akan terasa dekat. Dan terasa dekat ternyata kita ini semua adalah keluarga. Dan perkumpulan atau persatuan yang kuat terbentuk dari keluarga yang hebat. Betul Mat, sepakat. Sama satu juga Mat, lupa disebutkan yang teman-teman latar belakang, ada juga teman dari Departemen Agama. Oh iya, Departemen Agama. Siapa tahu ada teman-teman yang mau berurusan mengenai atau di Departemen Agama banyak, atau misalkan seperti yang dijelaskan sama tadi kan. Awalnya termasuk saya juga sih, dari pas ikut ini banyak teman-teman baru yang saya kenal atau yang ini sebagai panitia tuh. Kayak misalkan yang juara di 4 matchday ini rata-rata dari 4 latar belakang. Yang pertama itu saya kenal Om Ciwang tuh Yohanul. Oh iya. Yang tiga ini saya baru termasuk Om Anjar, saya baru tatap muka. Artinya salah satu tujuan dari dibuatnya turnamen A2K ini silaturahmi itu termasuk begitu nih, kita menambah teman, menambah jejaring. Terus Uling, kalau Uling poin yang kemarin berapa Uling? 70-an Posisi kumulatifnya. iya 100-an. Kalau Madan poin kemarin sedikit di bawahnya Om Isman saya. Isman Kemenak. Orang mana? iya. Mungkin Omat itu saja jadi siapa tahu Omat, karena Omat ini juga banyak kesibukan, apalagi beliau sekarang sudah pengantin baru juga ya, kita doakan supaya cepat dapat momongan. Amin. Oke, untuk sobat-sobat teman-teman Bungen, teman-teman A2K ya, diskusi yang cukup singkat ini mungkin sampai di sini saja dulu. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi di diskusi matchday review A2K matchday ke-5 ya. Matchday ke-5 nanti setelah jeda internasional nanti. Jeda internasional sekitar 2 minggu menjadi. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di review matchday ke-5. Oke, terima kasih banyak. Akil juara Tanpa mahkota. mahkota ini, enggak tahu mahkotanya siapa yang ambil ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.